Halo teman-teman semuanya, saya Wiza dari Information System Laboratory. Di kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan salah satu dosen dari School of Information Systems, yaitu Bapak Yakob Utama Chandra. Halo Pak, apa kabar Pak? Halo, kabar baik. Gimana kabar Sehat-sehat? semuanya? Baik ya? Ya, semoga baik semua ya Pak ya. Sehat-sehat Pak. Ya, sehat Oke selalu deh Pak. juga ya. Oke. Pak, saya mau tanya untuk pembuka nih Pak. Dari tahun 2011 Bapak sudah menjadi dosen di BINUS Pak. Waktu awalnya memang mau jadi dosen atau ada keinginan lainnya, Pak? Bisa diceritakan dikit ya, Pak? Kalau ditanya mau jadi dosen atau tidak, karena berawal dari saya kuliah S2, waktu Mhm, itu kuliah saya S2-nya di MMSI, mhm, dan saya mendapat tawaran bahwa mau nggak Pak Yakub untuk jadi dosen gitu ya. Nah, memang mhm, ambisi saya, passion saya dari SMA itu udah menjadi asisten guru. Hingga sampai SMA saya jadi asisten guru, kemudian waktu kuliah saya jadi asisten dosen, dan akhirnya sekarang sangat sangat senang sekali untuk bisa menjadi dosen. oke deh, Pak. Berarti memang dari dulu senang untuk mengajar ya, Pak, ya? Betul, saya memiliki passion untuk mengajar. Oke deh, Pak. Ngomong-ngomong soal ngajar nih, Pak. Waktu ngajar, apakah Bapak punya metode khusus supaya mahasiswa di kelas Bapak itu lebih memperhatikan gitu, Pak? Ya, saya memang di awal perkuliahan biasanya saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu, kemudian saya akan memperkenalkan bagaimana cara saya mengajar. Saya sudah katakan di awal bahwa saya tidak pernah akan membaca slide satu persatu. Nah, jadi saya akan membawakan metodenya adalah dengan cara menggunakan video, membawa berita, jadi berita-berita yang lagi hangat, yang sesuai, yang relevan dengan materi pembelajaran di minggu tersebut, maka akan saya tampilkan dan kasus-kasus yang ada gitu ya, sehingga ini akan menjadi lebih menarik. Saya pun juga pernah mempelajari bahwa bagaimana caranya untuk supaya mahasiswa nggak bosan, nggak boring ya. Jadi kadang-kadang saya akan berikan video, berikan cara-cara untuk mahasiswa mau tetap aktif di dalam kelasnya maupun di GSLC. Saat sedang GSLC pun tetap saya bukan bermaksud memberikan tugas, tetapi memberikan bahan pembelajaran yang buat mahasiswa bisa menjadi menarik, seperti contohnya untuk melihat berita, melihat baca case, dan lain sebagainya. Itu sih. Oh iya, Pak. Berarti lebih ke realitanya gimana gitu ya, pengaplikasian teori realitanya gimana gitu. Betul ya, Pak, ya? Betul, tepat. Mhm. Iya, betul. Oke deh Pak, dalam pandangan Bapak, dari sisi mahasiswa sekarang sama dibandingkan dengan mahasiswa zaman Bapak dulu, kelebihannya apa sih Pak sebenarnya mahasiswa sekarang dan harapan dari kelebihan yang ada di mahasiswa sekarang tuh apa Pak? Oke, ini pertanyaan baik nih. Harapan saya untuk mahasiswa sekarang ini, karena melihat kondisi saat ini, mahasiswa sekarang ini sudah lebih dapat mendapatkan resource dengan lebih instan. Mhm, Kalau waktu zaman saya kuliah dulu, waktu masih S1, itu tuh mengambil resource seperti mencari jurnal, mencari paper, mencari apapun, semuanya masih dengan manual. Ya, ketahuan jadinya kalau saya sudah mhm, kelihatan tua. Ya. Karena waktu tahun saya pertama kali kuliah, tahun 98, itu saya mencari internet masih susah. Internet masih menggunakan modem, ya. Sedangkan modem yang harus dial up dan bukan WiFi belum ada waktu itu, ya. Sehingga masih sangat lama, dan untuk cari sumber juga masih sangat sedikit. Kebanyakan kita harus ngambil dari buku. Nah, tetapi sekarang ini dunia internet sudah sangat banyak yang bisa dapat diakses, maka mahasiswa sekarang ini sudah memiliki kelebihan adalah dengan cara mendapatkan resource dengan lebih mudah tentunya. Jadi harapan saya sih mahasiswa biar lebih aktif lagi untuk mendapatkan resource, untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat yang saat ini gitu ya. Jadi mmm, lulusan dari yang sudah mahasiswa sekarang ini bukan hanya sekedar ya udahlah mendapatkan resource saja, tapi justru bisa menyumbangkan resource juga, karena sekarang ini sudah terbuka. Mahasiswa pun juga bisa mensubmit paper dan juga mensubmit. oke deh Pak, selama mengajar berarti kurang lebih dari 9 tahun ini Pak, pengalaman yang paling Bapak berkesan tuh apa Pak? Pengalaman kayak gimana selama mengajar tuh?
paling sangat berkesan suatu saya mengajar adalah jika mahasiswa itu sering bertanya, mau bertanya. Justru karena saya akan tetap semangat selalu untuk menjadi tenaga pengajar atau dosen, karena mahasiswa ini sekarang makin lama makin aktif. Nggak seperti zaman dulu gitu ya, termasuk waktu saya kuliah gitu ya. Karena kan waktu saya kuliah, dosen itu kan dianggap terlalu senior gitu ya, jadi kita kadang-kadang suka serem gitu, mau bertanya aja susah gitu kan. Nah, tetapi sekarang ini paradigmanya sudah berbeda. Dosen itu bisa menjadi sebagai teman dalam penelitian, teman di dalam kita berdiskusi gitu ya, sehingga yang saya sangat berkesan adalah suatu saat mahasiswa mau bertanya jawab. Jadi yang saya pernah waktu tahun 2015 itu sampai satu kelas, satu sesi itu tanya jawab terus, dan itu benar-benar itu membuat saya belajar juga. Karena ada beberapa pertanyaan mahasiswa yang kadang saya tidak terpikirkan untuk bertanya. Ya, sehingga mereka yang bertanya balik ke saya dan saya sangat senang dan saya akan mencari jawabannya juga. Sehingga itu yang paling berkesan, dan belakangan ini pun juga kelas-kelas sekarang ini pun juga mau bertanya, biarpun masih ada saja sih yang pasif, tapi yang aktif itu selalu membuat satu pertanyaan yang kadang-kadang benar-benar sesuai dengan realita dan sesuai dengan harapan saya gitu ya. Jadi yang paling berkesan adalah jika kelas itu selalu mau ada tanya jawab. Jadi lebih interaktif gitu ya Pak ya, lebih challenging juga buat Bapak gitu ya. Betul, sehingga saya pun juga bisa belajar. Oke deh Pak. Makanya ada yang namanya proses belajar mengajar, karena saya pun juga belajar. Oh iya betul, jadi proses belajar mengajar, saling mengajar gitu ya Pak ya. Betul, Nah, ya. selain menjadi dosen nih Pak, di website SIS itu saya lihat adalah Bapak sekarang menjabat sebagai Enrichment Program Coordinator. Boleh jelasin dikit nggak Pak? Ini sebagai apa sih sebenarnya gitu? Iya benar. Memang sampai sekarang ini saya dipercaya sejak tahun 2018 hingga sampai sekarang ini tahun 2019 sampai sekarang ini saya dipercaya menjadi Enrichment Program Koordinator, menggantikan Ibu Ratna yang waktu sekarang ini Ibu Ratna sebagai Internship Manager di BINUS. Saya sebagai Enrichment Program Koordinator, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di BINUS ada 3+1, di mana plus one-nya itu adalah mahasiswa akan ditempatkan di dalam dunia nyata, dunia pekerjaan. Ya, jadi seperti yang kita sudah ketahui bahwa 3+1 itu adalah 3 tahun kuliah di kelas dan 1 tahun kuliahnya secara real di perusahaan. Nah, ada 5 track. Jadi supaya sebagai gambaran bahwa ada di internship, di entrepreneur, di research, di community development, dan satu lagi di study abroad. Nah, saya adalah sebagai koordinir untuk mahasiswa itu dapat mendapatkan penempatan, baik itu di perusahaan atau di entre, di research, dan lain sebagainya. Nah, tugas dari saya adalah memastikan semua mahasiswa mendapatkan penempatan tersebut. Dan juga saya akan membantu dosen-dosen pembimbing untuk dapat membimbing mahasiswa tersebut dengan baik. Sehingga jika terjadi kendala saat mahasiswa itu sedang melakukan internship atau entrepreneur atau research, maka mahasiswa tersebut bisa bicara langsung dengan dosen pembimbingnya, dan jika dosen pembimbingnya masih belum mendapatkan jalan keluar, maka discuss dengan saya untuk saya berdiskusi bersama, dan kalau sampai saya pun tidak bisa, maka saya akan diskusi juga dengan dekan. Jadi, Enrichment Program Koordinator adalah untuk mengkoordinir plus one-nya itu di dalam mahasiswa agar mendapatkan value, nilai dari mahasiswa saat bekerja nantinya. Oke deh Pak, berarti mengkoordinir plus one-nya itu supaya mahasiswa pas gitu ya, dapat track-nya, terus koordinasinya juga jalannya baik gitu ya Pak ya? Betul, tepat sekali. Oke deh Pak, selama 9 tahun di BINUS, pencapaian yang pernah Bapak raih di BINUS itu apa aja Pak? Oke, kalau ditanya ini saya jadi mengingat lagi, kalau pencapaian yang pernah saya raih di tahun 2013, saya sebagai third lecture, best lecture, yang urutan ketiga di tahun 2013. Ya, tetapi pencapaian itu tetap selalu saya kejar, sehingga saya bisa terus-menerus untuk menjadi yang terbaik bagi mahasiswa.
Saya merasa memang sampai sekarang ini saya masih belum yang terbaik, tetapi saya terus belajar untuk mengembangkan mahasiswa agar bisa tetap selalu belajar. Belajar maksud dalam artian adalah bisa sama-sama berdiskusi. Karena selain pencapaian yang tadi saya katakan menjadi third best lecturer di BINUS waktu tahun 2013, saya merasa bangga. Menurut saya ini juga merupakan pencapaian saya bahwa mahasiswa yang akhirnya pernah saya ajarkan atau pernah saya bimbing, akhirnya sekarang ini dapat bekerja di perusahaan multinasional dan perusahaan internasional, bahkan ada yang bisa membangun usahanya sendiri, dan karena sampai sekarang ini saya masih suka kontak dengan alumni, dan saya sangat senang sekali mereka masih bisa tetap kontak juga dengan saya, bertanya-tanya dengan saya, percaya dengan saya, dan menjalin relasi baik dengan saya, dan berdiskusi. Ya, jadi itu adalah pencapaian yang sampai sekarang ini saya merasa sangat baik untuk bisa membimbing mereka. Jadi ada kebanggaan tersendiri ya Pak dari situ ya Pak ya? Betul, betul. Iya Pak. Terkait wabah yang kita sekarang alami semua di dunia ini Pak, yang pandemi COVID-19, kan kuliah berjalan online paling tidak sampai akhir semester ini Pak. Paling tidak sampai akhir Iya, semester betul. ini. Nah, tanggapan Bapak terkait kuliah berjalan online itu gimana Pak? Apakah lebih ribet? Apakah lebih berhasil, lebih efisien? Gimana Pak? Memang, ini adalah hal pertama kali yang kita lakukan, karena di dalam dunia perkuliahan reguler, memang ini adalah yang pertama kali kita melakukan kuliah secara online. Berbeda halnya dengan BINUS Online Learning. BINUS Online Learning memang sudah mempersiapkan sejak dari awal, tetapi untuk yang reguler memang baru pertama kali, jadi memang merupakan satu paradigma yang baru. Ya, jadi ada satu adaptasi yang baru, itu wajar sih. Tetapi belakangan ini saya bersyukur, mahasiswa tetap mau belajar loh. Jadi saya bangga dengan mahasiswa zaman sekarang, biarpun mereka melalui masa-masa seperti sekarang ini, mereka tetap mau ada keinginan untuk belajar. Buktinya mereka masih ada yang mau bertanya dengan saya, berdiskusi dengan saya, Pak, apa yang maksudnya dengan materi yang saat ini GSLC. Jadi saya merasa senang bahwa sudah ada perbedaan antara mahasiswa waktu zaman dulu, kalau yang namanya GSLC kan dalam arti tanda kutip libur gitu ya. Iya. Tetapi sekarang mahasiswa sekarang GSLC tetap mau diskusi. Pak, boleh tolong dibantu jelaskan nggak? Akhirnya mau nggak mau kita melalui Microsoft Teams yang sudah disediakan oleh BINUS, kita discuss di dalam Microsoft Teams, dan mereka juga mau tetap berdiskusi di luar dari GSLC, coba bayangkan. Jadi di dalam kesepakatan GSLC pun juga mereka tetap mau belajar ya. Jadi tanggapan saya kalau boleh dikatakan sekarang ini paradigma ini malah memberikan satu new normal. Artinya adanya satu paradigma yang baru, adanya satu kebiasaan baru untuk kita lakukan secara online. Malah justru online lebih mudah karena nggak perlu lagi pusing tempat, waktu. Kalau kita mau online langsung aja online gitu ya. Jadi ini akan menjadi satu kebiasaan untuk kita bisa berdiskus secara online. Ya, itu sih. Jadi nanti setelah wabah ini selesai, mungkin saya bisa merasakan bahwa nanti mahasiswa kalau bingung langsung aja online, nggak usah harus ketemu di kampus mungkin ya. Tetapi setidak-tidaknya mahasiswa belajar terus apa yang mahasiswa harapkan, gitu. Oke deh Pak. Untuk rencana ke depannya nih Pak, ada rencana atau ada ambisi yang belum tercapai nggak Pak dari Bapak? Tadi kan udah dapat best lecture, udah jadi analis program koordinator. Ke depannya mau apa Pak? Kedepannya tentunya saya nggak pernah puas dengan yang namanya belajar. Oleh karena itu, saya tetap masih saat ini sedang mengambil S3 di BINUS, di DCS, dan saya tetap belajar, dan apa yang sudah saya pelajari pun juga akan saya tetap berikan kepada mahasiswa tentunya. Karena ambisi saya adalah untuk seperti role model saya, yaitu Pak Yohanes sebagai dekan dan juga Ibu Meliana saat ini sebagai Wakil Rektor 4, untuk bisa menjadi doktor dan profesor nantinya. Jadi saya berharap sih terus-menerus, karena udah kecemplung di dunia dosen pendidikan, kenapa tidak untuk sampai benar-benar tahapan yang paling tinggi, gitu. Setuju, berarti kalau udah kecemplung sekalian ya Pak ya? Iya, betul. Oke deh Pak, terakhir Pak untuk penutup. Tips untuk mahasiswa, terutama mahasiswa School of Information Systems, supaya teman-teman di sana nanti waktu kuliah dapat memetik benar-benar pelajaran yang mereka ikuti dan akan berguna kelak untuk masa depan mereka. Itu tipsnya apa Pak?
Baik, pertanyaan yang bagus nih untuk di akhir. Ya, jadi Mhm. sebenarnya tips dari saya adalah pergunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau saya masih bisa balik lagi ke waktu saat saya S1 kuliah, saya ingin perbaiki apa? Perbaiki waktu saya. Tetapi sayangnya sekarang sudah di tahun 2020, di mana ya waktu berjalan terus ya. Oleh karena itu, tips dari saya untuk ke teman-teman semua mahasiswa adalah pergunakan waktu sebaik mungkin. Saat-saat seperti ini, teman-teman kuliah di S1, S1 Sistem Informasi, jangan sampai membuang waktu yang ada. Jadi pelajari sebaik-baiknya, apalagi sekarang resource sudah sangat banyak di internet. Bisa Mhm. pergunakan resource tersebut lebih baik. Dan khususnya untuk yang mahasiswa yang akan mendekati enrichment program maupun saat sedang menjalani enrichment program, wah itulah harus lebih gunakan waktu sebaik mungkin. Karena inilah kesempatan plus one-nya itu, ya, enrichment, menambah value, sehingga nanti waktu saat menambah di CV, kurikulum vitae, teman-teman mahasiswa, itu bisa menambah nilai saat mahasiswa nanti apply ke perusahaan lain, mahasiswa sudah bisa menambah nilainya. Ya, jadi saya harapkan dalam saat ini sedang berada di perkuliahan, pergunakan waktu sebaik-baiknya, dan suatu saat enrichment program, pastikan mendapatkan materi-materi yang di luar dari perkuliahan. Ya, jangan cuma hanya pasif mendengarkan instruksi saja, tetapi juga mau membuat sesuatu hal yang baru. Dan untuk supaya bisa meraih cita-cita, tetaplah belajar, ya. Karena tidak ada tidak ada sesuatu yang mengatakan seperti pepatah, kita harus tetap selalu belajar, ya. Jangan kita merasa diri kita sudah pintar. Kalau kita merasa diri kita sudah pintar, berarti kitalah yang belum pintar sebenarnya. Tetapi dengan kita tetap mau belajar, maka itu menjadi salah satu kelebihan untuk kita. Itu saja. Oke deh Pak, berarti aktif belajar, terus juga jangan sia-siakan waktunya ya Pak ya? Iya, benar. Oke deh Pak, Pak Yakob terima kasih udah bersedia untuk diwawancara Pak Yakob, semoga sukses Iya. terus untuk kuliahnya dan semoga semua cita-citanya tercapai. Oke. Terima kasih banyak Iya. Pak. Terima kasih banyak ya, Wisa. Ya, Iya, tetap semangat selalu, tetap sehat selalu ya, iya, Wisa. iya. Oke, terima kasih. Oke.